Welcome di Pageant Session persembahan dari Pageant Crown Warrior. Masih ada Yuda Winata Hilton dan juga saya Mas Universe Ruli Suprayuga. Seperti kemarin kita sudah bikin posternya yang keren-keren itu, ya kan? Kita akan menghadirkan Miss International Indonesia sekaligus juga Putri Indonesia lingkungan. Suka bingung antara lingkungan dan juga Bukan pria idaman lain tapi Putri Indonesia lingkungan. bener banget. Jadi buat teman-teman, sebentar lagi kita bisa ngobrol-ngobrol bersama dengan Ayusa. Pasti akan banyak sekali yang menunggu. Jujur ya, ini yang biasanya kan yang terintimidasinya queennya. Ini malah kita kebalik ya. Iya, serius. Yang terintimidasi kitanya. Benar. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang luar biasa banget. Dan sekali lagi, ini pertanyaannya came from around the world. Iya. Jadi dari seluruh penjuru dunia. Jadi kita saring pertanyaannya. Kita pilih yang benar-benar amazing. Benar. Gitu nggak sih? Iya, jadi nggak cuma dari Indonesia aja, tetapi dari mancanegara juga banyak yang nanya. Ini dia udah gabungan sama kita. Oke, aduh, deg-degan. Oke, baik. Yang ini ya. Oh ya, oke. Ini loh, kok ada Minta gabungan sama kita, heran deh. Oke, bukan coba. Miss Universe, Mas Universe cuy. Mas Universe. Tapi ini kita lagi Miss Internasional ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Ken kabarnya? Selamat malam. Ayusa, Hai Kak Yuda, hai Kak Ruli, salam kenal. ya ampun, kamu semakin cantik. Swastiastu. Ada ini ya? Ada beli ya? Punapi nih ke Punapi Gatra beli. Iya. Ngerti nggak? Iya. Oh iya. Ini apa kabar, Bo? Bece-bece, Astungkara, baik-baik, sehat-sehat, masih berusaha produktif. Semoga kakak-kakak dan teman-teman yang lagi nonton juga dalam keadaan yang bahagia dan pada sehat-sehat semua. Ya, bahagia dan sehat. Benar. Tapi kita mau nanya dulu nih sama Apa tuh? Ayusa, ya kan? BTW, ini kan aku pakai, ini apa sih namanya kalau di Bali? Itu Udang namanya ya? udang. Sama aja, ya. udang ya. Kan ya, kenapa ini pakai topi? Itu udang, Pak. Beda cerita, Pak. Kalau aku pakai endek ya? Tunggu, Karuli pakai endek ya? Hah? Iya, dari Bali. Oh keren, udah tahu belum endek Bali itu digunakan dalam fashion show-nya Dior? Kenapa? Gimana? Udah tahu belum endek Bali? Just recently itu ada di catwalk-nya Dior. Oh. Dior. So Really? it's such an honor. Shout out to my Balinese fam. Pasti bangga banget. Endek di Bali, congratulations karena karya anak bangsa dan karya yang begitu indah akhirnya internationally recognized, and I know that there's so much more beautiful kain dari Indonesia yang bisa kita promosikan di dunia nanti. Hopefully I can do that throughout Miss International as well. Wah, luar biasa. Tapi ini udang yang aku pakai bener nggak sih? Katanya kan posisi kamu perjaka, terus kamu udah nikah, itu katanya ngefek gitu nggak ya sama letak ininya? Kalau aku ngelihatnya dari sini kayaknya agak kebalik ya. Tapi kebetulan kayaknya ya. Bukan. Oh, kayaknya dulu. I think it's like aku nggak tahu apa ini mirror apa aku takut kebalik deh, ini kanan kirinya mirror apa gimana. Ini tapi kalau aku nggak sesamping itu mungkin teman-teman di Bali ada yang bisa mengkoreksi karena kan aku biasanya pakai kamen, nggak biasa pakai udang, jadi ini udah benar apa belum?
Benar. Tapi kalau bunganya Kalau bener bunganya nggak? bener nggak di kiri? Oh, salah katanya. Aku tadi lagi baca komen dari teman-teman katanya salah ya. Salah. Terus Gimana? Apakah di tengah gini. apakah oh udah pas katanya Jodika Setiawan udah pas. Oh, bunyi selalu di samping. Agak ke tengah dikit. Ah, ganteng. Kalau bunganya bener di kiri. Kalau bunganya setahu aku kanan kiri sama aja. Setahu aku ya. Tapi correct Yap. me if I'm wrong again, teman-teman yang ada di Bali. Oh, kalau bisa sih di kuping. Nanti kalau agak ke kanan ntar ketelan. Benar. Ayusa, ini kan banyak yang nanya, kita masih ngobrolin tentang Bali dulu ya kan, karena kan Ayusa ini dulu perwakilan dari Bali ya. Betul, Putri Bali. Nah, Ayusa, ini kan ada beberapa yang sempat orang-orang tuh mungkin ada yang nanya juga, kadang kenapa sih kayak di sini kayak dikasih apa beras. Biasanya memang kita kalau misalnya habis sembahyang, kalau orang Bali kan kita kan mengucap syukur kan namanya kalau kita berdoa itu sembahyang. Emang salah satu secara simbolis ada yang namanya tirta dalam bentuk air dan ada bija gitu. Jadi I think it's a form of blessing sih kalau nggak salah. Tapi kalau ada teman-teman yang tahu in exact kenapa bija itu kenapa beras, mungkin ada yang bisa share sama aku. Tapi emang biasanya itu kita setelah sembahyang itu emang ada biasanya kan kita dalam proses sembahyang itu ada bunga, canang, terus ada tirta. Biasanya tuh kalau nggak salah kayak apa ya, mungkin dalam bentuk berkat ya kalau misalnya dikasih tirta itu kan. Terus Air. ada beras. Tapi mungkin karena beras itu adalah lambang kemakmuran kali ya, jadi maksudnya kalau mungkin nah kayak gitu. Betul. Tumben pinter, Pak. Ya, aku dulu itu ya sering ke Bali. Oh gitu. Kamu terakhir ke Bali? Terakhir ke Bali kapan? Terakhir ke Bali kapan nih, pulang ke Bali nih? Terakhir pulang ke Bali kapan? Katanya karena beras sumber kesuburan gitu. Terakhir ke Bali. 2 gajan beli bagus nih. Pintar berarti, pintar. Gimana aku ke Bali kemarin terakhir sempat pulang pas aku ulang tahun. Memang saat itu Jakarta sempat break, ya kan kita sempat ada waktu break PSBB. Sekarang kan kita ada PSBB lagi. Aku memang belum ada kesempatan lagi untuk pulang ke Bali. Tapi hopefully setelah pandemi berakhir, aku bisa pulang lagi ketemu keluarga dan teman-teman yang ada di Bali. Oke. Jadi masih sempat lah ya untuk pulang setelah pandemi kemarin. Kalau misalnya si Ayuma kan belum sempat pulang gitu. Benar, kan. padahal lebih deket ya. Malah sempat pulang, luar biasa. Tapi gimana nih kamu setelah pulang kemarin melihat kondisi Bali saat ini di kala pandemi, kan kita tahu Bali ini always rame kayak Betul. aduh. Pokoknya kadang susah cari tempat sepi di Bali itu ya, tapi sekarang ini kayak berubah 180 derajat. Kalau menurut kamu kayak gimana nih Ayusa? Aku dengarnya honestly for me it was heartbreaking karena aku tahu betapa Bali memang bertumpu pada sektor pariwisatanya. Dan karena memang sekarang kondisinya pandemi, we're not allowed to travel, apalagi international flight is being cancelled at all. Ya, teman-teman pasti udah membayangkan betapa menyedihkannya kondisi. Sorry banget. Ini ring light aku jatuh gitu loh. Jadi aku karena aku saking deg-degannya mau live sama PCW, aku beli ring light baru datang. Jadi aku kayak belum bisa setting, terus tadi dia agak pingsan gitu ring lightnya. Jadi aku melanjutkan tadi cerita aku. Jadi aku pulang, aku lihat Bali sangat sepi, banyak restoran yang bukan hanya harus vakum, tapi banyak restoran, hotel, sektor-sektor yang bertumpu. Memang dari wisatawan akhirnya harus tutup untuk sementara waktu, ada juga yang bangkrut. So for me, it's heartbreaking. Karena ya, I know that my home not only relies, but they love the presence of tourists. Emang kita cinta punya turis datang, kita suka nyambut tamu. We live and breathe tourism. We love welcoming people and having them experience the beautiful Bali. And when that
couldn't happen. Yeah, for me, obviously, I can see that the economy went. Tapi ya, we can only hope that once the pandemic ends, semuanya bisa bisa kembali lagi seperti sedia kala. Astungkara, semoga bahkan kalau bisa lebih baik lagi. Mungkin ini memang waktu untuk Bali yang selama ini hingar-bingar, yang kita juga mungkin nggak pernah catch a break dari adanya crowd di Bali. Akhirnya kita diberikan waktu untuk beristirahat. Kayak Betul. happy tapi agak lama gitu ya kali ini ya kalau aku lihatnya. Jadi semoga aja dalam waktu kita diberikan kesempatan untuk beristirahat, ya we do a lot of self reflection, apa yang selama ini mungkin perlu diperbarui, diperbaiki, entah itu alamnya diberikan waktu dulu untuk bernafas sejenak kalau menurut aku ya. Benar-benar. Walaupun pasti it must hurt. It must hurt, it must be hard for a lot of people, a lot of my family in Bali as well. But I have faith that once this is over, we can come back stronger than ever as Tungkada. Bener, aku tuh jujur ya ketika kalau kayak gini tuh kalau mikirin kayak Bali tuh aku kepikiran kayak yang apa namanya yang ibu-ibu yang manicure pedicure di Kuta, terus habis itu rambut, terus yang jual souvenir kayak gimana gitu loh ya nggak sih kayak sedih mikirnya Ya tuh. sebenarnya nggak cuma itu aja seminya. Kita ngelihat storiesnya teman-teman yang ada di Bali gitu. Banyak restoran-restoran ya walaupun pariwisata udah dibuka tapi masih tutup aja kayak gitu kan otomatis banyak orang yang nggak dapat penghasilan juga dan ini kayak merupakan suatu hal yang oh my god ini memang bener-bener apalagi buat warga Bali sendiri pasti akan merasa nyeseknya itu juga berasa gitu kan. Sedikit yang bisa aku ajak teman-teman aku di Bali untuk lakukan lebih banyak itu ya lihat ke sekeliling sih karena aku yakin kita semua sedang berjuang dan orang-orang di Bali yang tadinya mata pencahariannya dari sektor pariwisata aku tahu mereka juga berusaha untuk survive dengan cara mereka masing-masing, entah itu berjualan makanan, entah itu mereka usaha kecil-kecilan. Coba lihat sekeliling, lihat tetangga, lihat nyama di sekitar. Kalau ada yang jualan, ya udah kita beli dari orang-orang terdekat kita. Aku yakin kalau misalnya kita support semua orang, support orang di sekeliling mereka, I think all of us can help each other survive gitu loh. Karena kan kita harus we have to live one way or another. Pasti ada effort untuk kita juga beli kebutuhan sehari-hari, coba beli makanan dari nyamo yang jualan di sekitar kita dulu gitu. Jadi look around you and see who you can help the closest to you. Kalau semua orang melakukan hal itu, aku yakin kita sama-sama astungkara sampai keadaan ini membaik kita bisa bertahan. Nah, tapi kalau menurut kamu ada dampak positif nggak sih khususnya untuk alam sendiri ya kan dari keadaan seperti ini? Kalau untuk alam sendiri, menurut aku yang pasti bisa kita lihat kalau dari Bali ya atau in general I think karena aku experience kan di Jakarta. Setelah aku memang sempat pada saat PSBB kemarin karena kita memang dihimbau untuk di rumah aja yang pasti tingkat polusi kan memang menurun. Karena jumlah kendaraan karena aktivitas di luar rumah berkurang ya pasti kan kendaraan juga berkurang. Tapi mungkin kemana aku sempat bertukar pikiran juga sama orang dari KLHK yang meningkat setahu aku itu justru medical waste karena kita pakai masker sekali pakai and honestly there's not that much option karena at this point setahu aku memang masker yang surgical mask adalah masker yang paling aman untuk dipakai orang-orang yang beraktivitas sangat aktif di luar sana. Banyak meningkatnya medical waste dan juga sampah plastik dan bungkusan karena sekarang kan kita nggak banyak pergi grocery shopping. A lot of the things that we do it online, ya kan? Jadi pasti ada package, pasti ada bungkusan paket, pasti ada plastik wrap. Mungkin yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir, ya kita bisa memilah sampah kita. Jadi mana yang organik, mana yang bisa didaur ulang. Karena kan sekarang bank sampah ada di mana-mana. Kita pun juga kita bisa mencari source di mana kita bisa ngasih plastik-plastik kita, botol-botol kita bisa jadiin satu. Bahkan kalau kita pemulung di sekitar rumah pun, mereka memang cari yang khusus untuk plastik, khusus untuk botol. So, during this pandemic, I know that it's a challenge for us untuk bahkan mikirin lingkungan, tapi this is a fight that we have that has to go on regardless of our condition.
aku ngelihat video-video dan foto-foto ada binatang laut yang nyangkut, yang maskernya nyangkut. Jadi sekarang kalau kita pakai masker, sekali pakai potong dulu talinya, jadi nggak nyangkut di ikan, nggak Benar. nyangkut di kura-kura, kan kasihan. Ya walaupun Benar. emang kita untuk meminimalisir ya kayak itu kan alat perlindungan kita, but little things that we do matters. And walaupun kita semua sekarang sedang menderita lagi susah selama pandemi ini, jangan biarkan lingkungan kita jadi keteteran karena saat semuanya udah kembali normal, we don't want to go back to an earth that is dying. Mhm. Nah, ngomongin tadi tentang bagaimana cara kita membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Fun fact juga dari seorang Ayusa, dia ini suka banget yang namanya beramal dan juga berderma. Sampai bahkan dia ini terima endorse dan duitnya itu digunakan untuk membantu orang-orang yang ada di sekitarnya waktu di Bali. Aku di sekitar Ayu. Dia pengen dikasih derma dia. Aku di sekitar. Jangan dong. Lumayan kalau kecipratan endorsan, Kai. Ya, situ mah rakus, ini enggak gitu buat amal gitu. Itu mulai kapan sih kamu bikin program kayak gitu tuh? Sebenarnya ini just to clarify, I don't donate all. Some of it ada yang aku tabung, tapi ada juga yang memang aku berikan ke orang-orang di sekitar aku gitu. Itu sejak kapan? Sebenarnya kalau nggak salah itu sejak tahun 2015 karena itu tahun dimana aku menang Jigak Bagus Bali dan di poin itu tiba-tiba aku yang gagap sosial media, followersnya kayak but gitu. Dan waktu itu aku belum ngerti sistem endorse, waktu itu aku juga bingung loh, aku kok dikasih barang terus aku dikasih uang juga. Jadi aku kok ngerasa this is kayak apa ya, kayak rezeki nomplok Kak, dan aku ngerasa I don't do that much to deserve this. I just have to promote it. I just have to post a video. I just have to post a picture. For me, it wasn't that much work. Cuma kenapa aku bisa dapat uang segini banyak? Aku ngerasa ya berarti some of the rezeki yang aku dapatkan mungkin dititipkan melalui aku untuk orang lain gitu loh Kak. Jadi dari situ ya udah uang yang aku punya sebagian aku tabung dan memang sebagian aku udah janji sama diri aku sendiri aku harus kasih ke orang lain juga. Jadi kalau misalnya aku ada di jalan atau aku biasa hari Minggu aku suka jalan-jalan keliling rumah, bukan keliling rumah, keliling lingkungan aku. Kalau aku ketemu orang yang berjualan di pinggir jalan, ya aku beli barangnya dan kalau mereka mau menerima ya aku kasih uang lebih gitu Kak. Jadi I think that's the little things that we can do to help the people around us karena kadang-kadang kan kita ngeliat kan pedagang yang di luar sana mereka jualan hal-hal yang kayak receh gitu loh, ada yang jual celengan, ada yang jual keset, ada yang jual pisau, ada yang jual golok. Kapan lagi kalau bukan kita yang berpikir untuk bantu mereka, kapan lagi sih mereka bisa ngerasain rezeki yang banyak gitu loh, karena sometimes sih they don't sell much. Kita bisa beli itu di supermarket, tapi ya we can help them that way. Oke. Nah, Ayusa, kalau ngomongin itu ini masih ada hubungannya nih. Kamu nih termasuk tim yang mana nih? Kalau umpamanya teman kamu punya mau bikin usaha gitu kan ya, mau bikin usaha, kamu tuh tim yang lebih kayak yaudah deh aku datang ke kamu, tapi aku endorse ya gitu, atau kamu lebih kayak aduh aku datang ke kamu, aku bayar aja gitu, atau kayak gimana nih kalau kamu tim yang mana? Ya kalau aku bisa bayar ya aku bayar, cuma emang banyak teman aku yang misalnya bikin usaha mereka kayak aku mau kasih ke kamu gitu, aku emang pengen honest review kamu, jangan bayar dong. Bahkan mereka kadang-kadang nggak inform, cuma kayak minta alamat dong, ngirim gitu. Jadi kadang-kadang apalagi makanan ya, karena teman aku kan banyak yang suka makan, banyak yang punya F&B bisnis juga, jadi banyak yang kayak ayo mau cobain nggak, aku lagi bikin ini, karena aku kan foodie, jadi orang tuh biasanya percaya sama selera lidah aku, mereka belum jualan aja kadang udah ngirim ke aku, tapi kadang-kadang setelah jualan juga kayak aku mau dong kirimin kamu gitu, tapi kalau enak kamu kasih aku feedback dan kalau emang kamu berkenan kamu bantuin promosi ya gitu. Tapi kamu kalau umpama aku pasti beli lagi. Tapi kalau kamu nanti kompetisi ya kamu nggak boleh ini loh, nggak boleh foodie. Mau ngomong gitu, foodie tapi badannya oke banget ya, gimana cerita? Saya aja baru scroll nih makanan aja itu udah nambah nih, lemak nih udah nambah, ini mah baru ngeliat doang udah naik ya berat badannya ya, baru ngiler ya. Doang nih opening soon gitu aja udah nambah. Baru mikirin gitu, baru ngebayangin rasanya gimana ya, tapi kayaknya udah naik gitu ya berat badannya, udah tambah cabi.
Ya, aku Tapi kan beneran. olahraga sih Kak, mau nggak mau selama pandemi ini harus tetap kayak ya udah jalan di sekitar rumah, home workout. Oke, tapi sekali lagi pokoknya selama nanti kompetisi gitu kan, kamu nggak boleh foodie harus fokus karena kalau foodie itu kan kadang emosi kita naik turun, ya kan? Oh ya, Iya, foodie kan. Mudi itu Oh namanya Pak. iya. Jangan bikin saya pusing, Pak. Aduh, Bapak. Foodie itu gimana bedanya? Hah? Enggak, Budi tuh suka Oh, makan-makan suka dan segala macam gitu. makan. Jadi mukbang gitu ya. Oh, Oke, emang pernah mukbang? Seorang putri emang boleh mukbang? Iya aku nggak post aja, tapi kalau makan all you can eat ya jatuhnya mukbang juga. sama aja ternyata ya. Oke, Ya, kalau begitu, putri juga manusia ya. iya, Putri juga manusia. Kalau mungkin di luar kita melihatnya makannya ramah gitu ya. Udah kenyang. Nanti balik ke hotel, ada makanan nggak? Goreng. Tadi gue aku udah datang belum ya gitu. Oke, tapi ngomongin selama pandemi ini kan udah cukup lama juga ya. Lama. Aku mau tanya nih sama kamu, waktu sempat pertama kali ada info kalau Miss Internasional itu diundur, Hmm, kayak mana perasaanmu? Apa Jura? gitu. Well, actually, I saw it coming sih, karena memang Miss International dibanding Supra dan Universe memang yang pertama kan diadakan dalam 1 tahun itu. Correct me if I'm wrong. Usually it's on the September sampai Oktober. Wah, mungkin sekarang ya. Harusnya udah deket-deket ini kan? Iya, harusnya. kita udah mau ini apa? Udah mau Preskon. berat. Iya benar. Harusnya aku, iya tapi saat itu I kind of saw it coming. So I wasn't that surprised. Yang big surprise for me adalah dia completely cancel. Tadinya kan masih ada isu-isu yang kayak, oh mungkin dipospon ke awal tahun depan, tapi ternyata Miss International cukup tegas dan cukup mengambil langkah yang menurut aku untuk keamanan dan kesehatan semuanya sih. Jadi mereka cancel, mereka langsung move to next year. And for me at that time, ya apa kalau memang itu keputusan Miss International dan aku yakin mereka sudah mempertimbangkan segala macam aspeknya, ya then it's something that I have to cope with. And maybe it's a blessing in disguise karena aku ngerasa masih banyak banget hal-hal yang harus aku siapin, banyak banget kekurangan aku yang harus aku latih lagi sehingga aku lebih baik lagi. A lot of aspects I can prepare much better with the time that is given to me right now. For me, I try to find the silver lining aja sih Kak. Karena selama pandemi ini sekarang terus Miss International tetap diadain ya, we all know that it's not gonna end well anyways. Siapa yang bisa mempersiapkan ajang membawa nama Indonesia pada saat Indonesia sendiri dalam keadaan yang seperti ini, we can barely survive and stay healthy. Mana bisa mikirin kompetisi. Kalau aku at this point, staying healthy, staying sane, and staying somehow productive for me is already a blessing. Nah, ini ada juga yang nanya juga kemarin di apa namanya di kolom komentar kita gitu. Kalau misalnya ini Miss Supranasional jalan, terus Miss Universe jalan, tetapi di Miss Internasional sendiri nggak jalan gitu. Terus akhirnya gimana dong dari Ayu sendiri menanggapi ini semuanya? Kalau dua-duanya udah jalan, kau ditinggal sendiri, seperti apa nasib kau? Bagaimana kau rasa? Menjadi anak bontot yang kebingungan, jujur. Tapi kalau aku sendiri, karena kita, as far as I'm concerned, belum ada juga kepastian dari pihak Miss International, Miss Supra dan Miss Universe regarding to exactly when it's going to be held next year. Kan tahu aku ya, masih belum tahu kan kayak kita kapan, apakah kamu mungkin punya info, aku juga nggak tahu. Untuk kapannya aku juga apakah dia di tengah, pertengahan tahun depan, apakah akan di akhir, kan kita nggak tahu. Kalau memang akhirnya mereka sama-sama diadakan di awal tahun depan, ya berarti aku akan menjadi anak bontot. Nah itu adalah keputusan yang nanti harus diambil bersama-sama dengan pihak KPI yang pasti. Karena kan as the license holder of Miss International dan as the penyelenggara of Putri Indonesia, kan yang akan mengatur timing penyelenggaraannya itu kan mereka. Jadi nanti pasti kalau hasil atau keputusan dari Miss Universe dan Miss Supra udah keluar, ya itu kita diskusikan lagi bagaimana baiknya nanti penyelenggaraan pemilihan Putri Indonesia tahun depan dan pengiriman Miss International Indonesia
ke Miss International. Tapi ya, really hoping for the best. Aku yang penting semua berjalan dengan aman dan sehat sih. Apapun keputusannya, I think that's what's important. Of course, I want to represent Indonesia so bad. Tapi whenever it's best to happen, then I'm ready to do it. Mhm. Jadi memang kesehatan ini yang jadi prioritas utama ya. Walaupun kemarin Miss Supra juga sempat ada semacam teaser gitu. Gimana kalau misalnya kita bikin kompetisi virtual gitu. Akhirnya rame juga gitu kan. Nah, kalau misalnya Miss International sendiri kan memang juga setahu kita juga emang udah tegas gitu kan. Betul. Oke, kita postpone untuk tahun ini gitu. Betul. Jadi tahun depan gitu. Cancel kan tahun ini kan? Ya, Nah, Lagi. untuk perkembangan training kamu sendiri sampai dengan saat ini kayak gimana nih? Ini udah apa nih? Udah bulan apa ya? Oktober. Kalau perkembangan training aku, I honestly I do the best that I can with what I'm given right now. Jadi yang pasti aku berusaha untuk mempelajari sebanyak mungkin dari senior aku di tahun-tahun sebelumnya. Terus aku juga brainstorming untuk kostum, untuk dress, untuk makeup look. Ya walaupun masih jauh, tapi kan ada deg-degan dan ada kayak apa ya yang lucu kayak gitu. Kalau persiapan, terus juga untungnya dari pihak KPI kita juga dikasih sesi untuk catwalk training dengan senior-senior yang sekarang seenggaknya available untuk kita. Ada Kak Wilda, kita diajarin catwalk. Walaupun biasanya kan kita melakukan training juga dengan Koklana atau mungkin kita training dengan pihak luar. Tapi so far karena adanya keterbatasan selama pandemi ini ya we do what we can right now. Dan aku juga masih berusaha lah apa aja kekurangan aku ya aku coba pertajam lagi. Gimana caranya aku bisa public speaking yang baik dan benar dan secara efektif dan efisien juga it's something that I have to work with, especially with international. Language barrier tuh pasti ada kan, karena kita ketemu dengan orang-orang di seluruh dunia. Gimana cara membuat apa yang aku katakan bisa dimengerti oleh semua orang, regardless of our public speaking. It's a new set of skills menurut aku yang perlu juga aku pertajam nanti untuk represent Indonesia di Miss International. Itulah banyak orang yang mungkin menilainya public speaking yang bagus itu cuma sekedar lancar ngomong, padahal enggak juga gitu. Public speaking yang bagus adalah bagaimana cara seseorang itu bisa mendeliver pesan dengan baik. Karena memang tadi seperti barrier juga kadang ada yang kurang memahami ataupun apa. Jadi bagaimana cara menyampaikan sebuah pesan itu agar semuanya itu lebih bisa mengerti. Itu sih poin dari teman-teman gitu. Aku dapat belajar tipis-tipis. Kalau nggak salah kakak juga kan public speaking coach. Jadi sambil aku belajar, aku nyatet, langsung terlempar ke belakang. Haruli. Ya Aisyah ini udah keren banget. Keren banget udah. Tapi ada yang bilang juga sebenarnya public speaking yang bagus itu ya yang lancar, terus yang nggak pakai mikir. Jadi ngomong tuh nggak pakai. Emang bener ya kalau public speaking itu yang bagus itu yang nggak pakai mikir. Terus asal langsung ngomong gitu aja. Ya gila aja Pak, enggak lah. Nah, kalau nggak pakai mikir, yang keluar ngebleg gitu kan. Jadi kalau menurut aku public speaking, a part of public speaking for me is being able to carefully thought the words and how you want to declare your ideas. Gitu sih menurut aku Kak. Nggak bisa asal ceplos aja. Walaupun memang kalau kita berbicara kayak sekarang nih. I don't know if it's considered public speaking. Maybe it's considered public speaking karena banyak yang nonton ya. Dan memang kelihatannya instan. Tapi kan being able to membentuk respon saat kita berbicara di otak kita throughout the conversation. For me it's an important set of skills juga gitu. Jadi tetap harus dipikirin, tetap harus dipersiapkan. Jadi bisa keluar sesuai dengan apa yang ada di sini dan sampai di pendengar gitu. Apalagi nanti kalau ngomong-ngomong live kayak gini terus salah ngomong gitu kan, terus kerekam digoreng-goreng. Jangan digoreng-goreng. Iya, biasanya manusia kalau ada salah-salah ya mohon dimaafkan. Tidak apa-apa. Tidak apa. By the way, Aisyah kamu sendiri tahu nggak sih sebenarnya apa yang dicari oleh Miss International itu sendiri? Yang dicari oleh Miss International Organization.
aku tuh kemarin sempat ngobrol sama Bin. Oh, she's lovely. I miss her so much. And dari pengetahuan aku ya, memang Miss International itu mencari sosok spokesperson yang I think represents woman empowerment, but in a calm and in a regal manner. Sebenarnya Oke. gimana ya cara ngomongnya? Mungkin dari teman-teman pageant lovers juga bisa ngelihat dari pemilihan Miss International tahun ke tahun sudah memang terbaca sedikit pola pemenangnya, bentukan dan karakternya seperti apa kan? Memang lebih regal, lebih calm. But to say kalau aku ditanya, aku tahu nggak sih apa yang Miss International mau? Ya karena aku bukan dewan juri, jujur aku nggak tahu dan aku juga nggak ada di sana saat mereka melakukan perundingan, mereka melakukan penilaian. Tapi yang aku memang sempat dapat info dari senior-senior sebelumnya ya memang penilaian itu dilakukan mostly based, if I'm not mistaken, by the chaperones as well. So the way the representation of each country carries themselves dan be friends with people juga menurut aku sebuah sebuah apa ya nilai yang penting. Jadi you need to be friendly, you need to genuinely want to make friends dan karena memang Miss International adalah kalau nggak salah, correct me if I'm wrong again, itu memang melakukan exchange of culture. Jadi how we represent our country and the way we proudly wear our country and promote it to the world is a plus point. And that's what I'm trying my best to learn and deliver later on, hopefully when I get to represent Indonesia. Nah, kamu setuju nggak sih dengan konsep pemikiran banyak orang-orang yang bilang, oh ya udah, nggak apa-apa dia di Miss International aja karena Miss International tuh nggak dibutuhkan yang terlalu cas-cis-cus, nggak dibutuhkan yang terlalu pintar, pokoknya dia tinggi, kawaii, gitu-gitu ya kan, sopan santun gitu ya kan sih? Yang penetrated beauty, yang kayak gitu-gitu. Kalau menurut kamu kayak gimana? Kamu setuju nggak sih dengan pemikiran-pemikiran konsep yang seperti itu tentang Miss International? Gini, kalau dibilang aku setuju apa enggak, I honestly cannot tell. Karena kan aku bukan dewan juri, jadi aku nggak tahu sebenarnya apa yang mereka cari. Tapi personally from my perspective, when it comes to beauty pageant, semua platform mau spokesperson. Entah itu seperti apa tipe secara fisik atau secara karakter, aku yakin setiap organisasi mencari seorang spokesperson. So your ability to communicate entah itu bahasa Inggrisnya bisa apa enggak, entah itu cus atau enggak, tapi your ability to touch people's life and to change the way people do certain things untuk membuat perubahan ya aku yakin pasti dibutuhkan. And just because I am Miss International doesn't mean that aku nggak perlu untuk mempertajam public speaking aku karena beyond Miss International I want to develop beyond Miss International. Jadi ya I will not change who I am or present myself in a different way simply because a stigma. Karena dari Miss International pun nggak pernah memberikan kriteria langsung bahwa kita nggak mau kok putri yang cas itu. Aku yakin nggak ada organisasi yang mau putri yang nggak bisa berkomunikasi. Jadi for me, I think those stigmas don't exist. I just want to develop myself the best way that I can. Semua skills yang aku bisa pertajam, aku pasti pertajam. And I will deliver Indonesia by being the best version of myself and not changing it according to people's stigma of what Miss International should be. Kita jadi speechless. Iya, kita jadi jadi aku dengerin aja deh tadi kayak, oh yes. Ini bener sambil lihat subtitle aku ya, aku juga kan nggak tahu ya. Ya gini, ngomong sama juara debate tuh kayak gini nih. Benar ya. Jadi apa namanya harus bisa memberikan penjelasan ataupun juga memberikan pemaparan ataupun juga jawaban itu dengan sebuah jawaban yang diplomatis dan pastinya juga bisa diterima dengan banyak orang dan juga akal sehat. Betul. Ya. By the way, Isani kan dulu suka juara debate gitu kan? Debate. Ya. Tapi itu ngefek ke kepribadian kamu nggak sih? Jadi kalau orang nggak cocok sama kamu tuh langsung kamu debate gitu aja ya, kan? Gitu juga kali, Pak. Itu nggak sama kayak pikir gue, lu nggak bisa gitu. Gimana ya? Kalau menurut aku ke kehidupan kamu sehari-hari ya kebawa nggak tuh? Honestly kebawa sih Kak. Dari cara berpikir aku, cara aku berkomunikasi memang hugely affected by my debating background. Karena saat kita debat, kita itu dibiasakan untuk berpikir
dari perspektif yang berbeda. Jadi kalau kita debat, kita kan ada sisi oposisi, kita juga ada yang, pokoknya ada negatif, ada yang positif. Nah, kita harus bisa berpikir dari dua belah pihak, karena kan kita, when we defend our case, we also have to think of rebuttals, which means that we think of what the opponent is thinking about the case gitu. Jadi saat kita bisa melihat suatu masalah dari dua sudut pandang yang berbeda, itu dibiasakan dalam debat. Terus saat kita dikasih poin, kita harus cari cara lain untuk mengcounter poin itu. So for me, it hugely affects the way I face my daily problems, or even the general problems that happen even in pageantry gitu menurut aku. Saat aku diberikan masukan A, ya aku pasti ngelihat, oh ini benar apa enggak. Oh, ini masuk akal apa enggak, bisa enggak aku implementasikan ini. Terus kalau memang ini masuk akal pasti akan aku lakukan. Kalau ini memang something that was meant to change who I am, ya I'm sorry, I cannot do that gitu. Jadi ya I think more critically, but I try to not debate everyone karena nanti aku nggak punya teman. Bener, aku baru mau nanya. Kalau misalnya di pageantry kan memang harus diplomatis dan segala macam di dunia debate, di kompetisi kayak gitu. Tapi kalau misalnya di pertemanan segala macam tuh harus rasional, harus sistematis segala macam. Orang tuh jadi mikirnya kita Kita kan juga manusia. nggak bisa diajak receh-recehan. Betul. Nah, Ayusan sendiri nih ngomongin ya, ini kan sering juara, ikut apapun juara debate juara, ikut bagus juga juara, ikut Putri Indonesia juara gitu. Kalau ketika kamu tidak memenangkan sesuatu gitu kan, kamu apa yang kamu rasakan? Apa kamu? How do you feel? For me, it's a learning opportunity, Kak. I know it sounds diplomatic, tapi it's diplomatic because it's true. Kalau kita nggak menang, berarti kita tahu kan ada sesuatu yang kurang yang kita nggak deliver sehingga orang lain bisa berada di posisi di atas kita. Nah dari sini menurut aku belajar. Aku ngelihat, okay, what did I do that I should, apa yang aku nggak lakukan yang harusnya aku lakukan. Apa yang lawan aku atau orang yang di atas aku lakukan yang kurang di aku. Dan aku juga ngeliat, oh apa yang aku lakukan tapi salah gitu loh. Jadi menurut aku when I don't win, it's also a victory for me because walaupun aku nggak dapet trofi atau aku dapet sertifikat, ya aku dapet pelajaran. Jadinya next time things come around, I can do better. Dan well, it's like that, you know. I don't sulk. I try not to be sad about losing karena aku yakin semua orang kan ada rezekinya. Kalau emang rezeki aku saat itu bukan untuk mendapatkan piala, ya berarti rezeki aku untuk mendapatkan pelajaran. Tapi pernah nggak sih ngerasa dendam? Kalau aku ya, aku tuh kadang suka kesel kalau lihat, aku kalau dulu lomba gitu ya, terus ada lihat pemenang dia yang menang gitu kan, bukan gue yang menang, kayak awas tunggu pembalasanku di kemudian hari, aku pasti akan menang. Kalau yang saya itu juga nggak sih? Gimana ya? Aku juga nggak yakin next competition aku ketemu dia lagi sih, tapi lebih ke kayak ya udah tunggu aja next competition, I'm gonna do better for myself gitu. Lebih ke aku ngomong sama aku sendiri daripada ke orang lain karena kan kita nggak tahu next competition emang kita ketemu sama dia lagi. Bukan berarti kayak gitu. Ya aku lebih ke kayak ya udah kali ini aku kalah. Tapi aku yakin, aku janji sama diri aku sendiri kalau nanti aku dapet kesempatan lagi aku nggak bakal bikin kesalahan yang sama gitu, kayak lihat aja gitu. Oke, luar biasa ya. Oke. Emang boleh sih kalau misalnya kita ada rasa rasa ingin balas dendam kayak gitu, it's okay. Tapi lakukanlah itu semuanya dengan cara yang elegan gitu. Betul. And don't force it on other people. Jadi yang kayak jangan karena kita mau balas dendam tuh kita dendam jadi jatuh ke orang lain. Kalau aku sih lebih kayak ya udah ke diri aku sendiri aja. Aku I'm tough on myself that way gitu. Aku daripada kita akhirnya iri, kita akhirnya benci, kita akhirnya nggak suka, I think it's just going to create negative feelings gitu. Jadi lebih kayak, yaudah aku yang salah kemarin, aku yang kurang, aku harus lebih kuat lagi, aku harus lebih bagus lagi. Tuh, nah, benar. Aku. Soalnya kalau nggak kayak gitu, ntar kita jadi mikir macam-macam gitu. Itu pasti gara-gara ada jurinya tuh bantuin dia deh pasti. Itu aku yakin ya. Aja pasti lah Kak, apalagi dalam perlombaan yang banyak yang nonton, ada yang ini pasti spekulasi ABCD pasti ada. Cuma at the end of the day, we do our best. I'm just here to learn.
Yes. Oke. Oke, sekarang saatnya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan Yang sudah kita himpun dari all around the world. Jadi kita nih dapat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Ada dari Madagaskar, ya Burkina Faso, and many more. And you have to answer. Mana gitu? Samoa, Semua ya, Bora Bora and more ya. Oke. Are you ready? Aku jadi deg-degan gitu. Ini serasa ini ya, serasa interview ya, padahal enggak. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan titipan ya. Oke. Baik, sudah siap Ayusa? Sekarang siap. Are you ready? Okay. I'm so sorry for my English, especially my Accent. pronunciation, my accent. Because sometimes using British, British, Spanish accent, Spanish, Japanese, Venezuelan, and more. Ya? Okay. we accept it. Okay. Siap ya? Are you ready? The first question is, do you believe that pageantry is not all about the crown, but building relation among the contestants? Yes. Wholeheartedly. Gini, menurut aku, let me clarify the question again. It's not all about the crown. Of course, a huge part of it is about the crown. Namanya juga kompetisi. Semua orang datang ke kompetisi untuk menang, semua orang pengen dapet crown. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke in a realistic way, of course I'm gonna do my best to win the crown. But ini secara matematis aja ya kita ngomong. Kalau kita kompetisi, ada berapa sih crown itu? Paling 1. Di Putri Indonesia kita beruntung ada 3, kadang ada 4 bahkan. Ya kan? Ada yang dikronin And semua. what happens to the rest of us who doesn't win? Do our lives end there? No. Makanya kalau aku datang ke sebuah kompetisi, whether it's winning a crown, whether it's winning a trophy, I come with the mindset that I develop myself the best way that I can, and while I'm at it, I try to make as many friends as possible, as many networks as possible. Jadi saat aku nanti, kalau aku menang, aku bersyukur aku menang. Pasti aku bersyukur aku menang. Tapi kalau memang bukan rezeki aku untuk menang, ya rezeki aku berarti aku punya teman, rezeki aku berarti nanti aku punya koneksi, rezeki aku nanti ya I have a memory to cherish. Whereas if it's just all about the crown, then you'll do whatever it takes to win a crown. Ya belum tentu juga kamu dapetin, yang ada dapet musuh, yang ada dapet hater kalau kita menghalalkan segala cara. Dan aku selalu ngelihat kayak gini. Aku bersyukur sekarang aku dapet crown. Nih, ada crown warna hijau, Borobudur, Putri Indonesia Lingkungan, aku dapet sash. Next year, aku udah nggak punya crown dan aku udah nggak punya sash lagi. Tapi jadi aku akan berfokus pada what the crown and the sash represent. Which for me represents empowerment, friendship, advocacy, making positive changes in society. Dan walaupun nanti aku sudah lengser, aku udah nggak punya crown, aku udah nggak punya sash itu, kalau aku tetap mengimplementasikan values that the crown brings, I believe that I will be a queen for the rest of my life without the crown and without the sash. Makanya aku tuh sering kali itu selalu berpesan kepada teman-teman yang mau berangkat kemana-mana gitu. Penting memenangkan gelar, tapi lebih penting memenangkan hati. Betul, karena crown kan cuma 1, direbutin banyak orang ya. Iya benar. Kalau nggak menang crownnya paling tidak kita dapat teman banyak. Kalau jalan-jalan kemana-mana nggak usah sewa Airbnb, say. Teman-teman di jalan itu benar. Bisa hebatnya tuh, bisa ngadain Miss Universe reunion, bisa liburan gratis, spa gratis, jet ski gratis. Itu kalau misalnya you didn't make friendships back then, you wouldn't have that luxury. Kalau udah kalah, nggak dapat crown, nggak dapat temen, ya nangis, aku nangis, boncos. Itu bener-bener kalah tuh. Next Ya, tapi question. pasti crown tetap penting, gitu kayak crown tetap penting, kita tetap berusaha pasti. Cuma ya nggak menghalalkan segala cara. Betul ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ayusa, kamu suka binatang nggak sih? Oh, suka banget tuh kayaknya. Aku suka binatang, tapi aku nggak suka specifically buaya sih, kayak buaya darat gitu. Kalau bisa aku nggak. Sorry bro. Binatang kecuali buaya darat kita suka. Oke. Setelah ada buaya darat, makanya aku say sorry dulu. Hidungnya belang nggak?
Nah, Ini tapi bener kayak pernah lihat story kamu gitu, ada yang sama sapi lah, sama cicak, sama apa cowok, Kambing. cowok, Oh, kenapa sih suka banget sama binatang? karena I can't describe why I like animals. Aku selalu ngelihat binatang sebagai makhluk yang lucu dan harus disayang gitu loh. Karena aku tuh selalu diajarin kalau kita tuh manusia, kita tuh makhluk hidup yang paling sempurna. Di bawah kita ada binatang, setelah itu ada tumbuhan. Ya, tugas kita memang sebagai makhluk hidup yang katanya paling sempurna untuk mengasihi dan untuk bisa menjaga makhluk hidup yang ada di bawah kita. Menurut aku sih kayak gitu. Jadi as simple as one, they're cute, they're so cute. But two ya, because we just want to spread love, you know. mm-mm. Why wouldn't you love animals ya? Mungkin ada nyamuk yang suka gigit ya itu kayak ya udah. Tapi other than that, I don't see a reason why you shouldn't like animals. But yeah, that's just my perspective. Ada yang nggak suka ya nggak apa-apa. Nggak suka ya aku nggak bisa paksain, tapi jangan disakitin. Nah, makanya itu aku ketika dulu rambutku tuh banyak kutu, aku biarin aja. Ya udah nggak apa-apa, kamu hidup Oh, di rambut. dipelihara. Kasih makan, kasih nama ya. No. Ya. Ada namanya gitu ya kutunya ya. Anto. Ya. Tapi kalau ngomongin itu, dia Ayusa kan tadi sempat bilang kalau kamu nggak suka jangan disiksa. Nah, ini pertanyaannya berhubungan dengan itu nih. Perlukah pemerintah Indonesia ini membuat undang-undang tentang penyiksaan terhadap binatang? Intinya untuk melindungi mereka karena binatang itu kan nggak bisa ngomong gitu loh. Jadi kan kita Ya, kalau bisa ngomong ngeri juga, Pak. betul. Jadi ya kita nih yang harus melindungi mereka harus kasih sesuatu ya. Contohnya mungkin dengan undang-undang itu. Perlu Menurut nggak kamu kayak dibikinin gimana? regulasi dari pemerintah? Ini correct me if I'm wrong ya. Tapi setahu aku memang udah ada beberapa peraturan pemerintah yang memang melarang dan memang memberi sanksi bagi kita yang melakukan secara sengaja penyiksaan terhadap binatang for the sake of our pleasure. Ini correct me if I'm wrong. Nanti I have to research more about that. Menurut aku kalau memang sudah ada, then good. Cuma yang paling penting adalah implementasi dari undang-undang dan implementasi dari peraturan itu. Gimana cara Betul. kita bisa sosialisasikan ke masyarakat bahwa undang-undang ini ada, and we're ready to get you if you dare hurt the animals just for your pleasure. Kenapa menurut aku ini penting ya Kak? Karena if you realize it, aku tuh sering dapat kiriman atau aku sering dapat ngeliat, bahkan aku kayak suka kadang-kadang malam-malam tuh nangis ngeliat orang tuh ngirim foto ada anjing yang dimasukin petasan di mulutnya terus diselotip terus diledakin. Ada anjing yang perutnya ditebas sampai terburai ususnya, dibiarin begitu aja di jalan. Ada kucing, mungkin kakak banyak juga yang ngeliat video, karena banyak yang nge-tag aku, itu anak kucing dibakar hidup-hidup dan diketawain. Menurut aku kan, that's just sick bro. I mean, gini, kalau kita ngelihat dari sudut pandang psikologinya, itu udah mengarah ke arah that's a mental illness. Karena kalau bisa kita biarin begitu aja, itu berkembang di masyarakat, orang menyiksa makhluk hidup yang derajatnya lebih rendah atau terlihat lebih lemah daripada mereka. Mungkin awalnya mereka akan menyiksa binatang kecil, mulai ke binatang lebih gede. Terus nanti kalau mereka ngelihat ada anak kecil, disiksa gimana kalau nggak ada yang ngelihat? Kalau dibiarin mental seperti itu tanpa diberikan sanksi beredar di masyarakat, I think that it's going to be more dangerous for the safety of the community. Makanya menurut aku sangat penting untuk diimplementasikan dan disosialisasikan bahwa undang-undang ini ada, undang-undang ini efektif, dan kalau memang kamu melanggar, kamu akan diberikan hukuman. And along with that, I think it's important juga untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Mungkin dimulai dari anak kecil. Jadi saat mereka sekolah atau melalui keluarganya mereka, diajarkan, oh kita kalau kita mengasihi binatang, kita bahagia loh. Lihat deh, ini ada video hubungan yang sangat baik antara kucing dengan majikannya, anjing dengan majikannya, anjing yang nyelamatin majikannya. Kasih lihat mereka contoh bahwa binatang itu teman dan mereka nggak boleh disakitin. I think start with that and dibarengi dengan adanya implementasi yang baik dengan undang-undang yang sudah ada. Dan kalau memang ada perlunya revisi undang-undang atau ada perlunya penambahan hukuman, kalau memang diperlukan ya ayo kita harus buat. Dan kita kawal sama-sama. Nah, kayak gitu tuh. Lebih baik bikin undang-undang mereka-mereka yang menyakiti anjing, ya kan? Daripada yang ngomong anjay. Bener nggak sih? Anjaynya suka sekarang, sorry.
Ya nggak sih? Bisa juga, Benar bisa. nggak sih? Lebih baik bikin undang-undang mereka-mereka yang suka menyiksa anjing, kucing, ya kan? Daripada ngapain ngurusin yang ngomongin anjay, ya nggak? Bener nggak? Bapak suka. Dan yang penting bukan cuma dibikin, tapi diimplementasikan dan diilhami gitu loh. Betul, karena susahnya di Indonesia tuh kayak buang sampah sembarangan itu kan ada hukumannya pidana 3 bulan, tapi implementasinya juga nggak ada, ya nggak sih? I think in a lot of cases it's like that. Dan menurut aku harus ada kayak channel yang accessible untuk masyarakat untuk melaporkan. Apalagi lagi masa pandemi kayak gini kan kita nggak bisa lari keluar gitu kan ke kantor polisi, agak susah lagi masa pandemi kayak gini. Jadi either we create an online channel untuk masyarakat untuk memberikan pelaporan sehingga bisa diusut. Ya menurut aku itu penting. So, accessibility for everyone untuk melapor kalau misalnya mereka melihat ada kejanggalan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungannya mereka. Betul sekali. Oke, ini ada lagi pertanyaan yang datang dari Instagram dari Abdulmu07. Kita berbicara terkait kamu sebagai seorang putri Indonesia lingkungan, konteksnya seperti itu. Ini ada permasalahan terkait dengan namanya konflik agraria antara perusahaan dan juga masyarakat adat yang jadi kasus yang cukup ramai juga dibicarakan di tanah air akhir-akhir ini. Gak sedikit juga masyarakat hutan adat ini akhirnya terdiskriminasi kalah sama kepentingan-kepentingan baik itu perusahaan ataupun juga pemerintahan yang ada di beberapa daerah situ gitu. Sehingga akhirnya ada yang namanya pelanggaran HAM ataupun juga apa, akhirnya jadi konflik juga gitu. Nah, kalau misalnya menurut kamu sebagai seorang putri Indonesia lingkungan, menanggapi hal ini seperti apa? Kalau menurut aku, some part of the problem ya, according to my humble opinion, itu bukan kurangnya undang-undang sih Kak. Karena kalau peraturan, undang-undang, sepengetahuan aku memang udah ada. Karena kebetulan aku kan kemarin tugas sama KLHK beberapa kali. Dan aku tahu nih konflik titipan ini, dan aku nanya langsung sama orang KLHK, dan mereka bilang undang-undang ada. Dan memang sampai sekarang udah ada 66 hutan hukum masyarakat, hutan masyarakat hukum kalau nggak salah namanya, yang dilindungi oleh undang-undang. Tapi ada 66 hutan di seluruh Indonesia. Cuma karena pengelolaan hutan tersebut banyak stakeholder-nya dan banyak yang tumpang tindih penegakan hukumnya, entah itu dari agraria, dari kehutanan, dari juga pemerintah daerah. Jadi agak kompleks dalam menyelesaikan masalah kalau ada company atau ada satu belah pihak yang melanggar. Jadi menurut aku it would be much easier kalau misalnya ada konflik ini terjadi lagi atau ada konflik ini yang ya, it happens again in the future. Menurut aku pemerintah harus bisa menyederhanakan kompleksitas dari cara pengelolaan hutan ini. Jadi hutan-hutan yang memang ada di bawah masyarakat hukum daerah, ya gimana caranya kalau memang ada konflik, kalau misalnya ada si company A yang menganggap bahwa masyarakat lokal daerah sana melakukan tindak kriminal atau melakukan pencurian, atau in the other way around, masyarakat lokal merasa di sana hutannya dijajah, ya proses penyelesaiannya secara hukum harus dibuat setidak kompleks mungkin dan bisa diawasi oleh masyarakat secara transparan dan bisa kita bisa kita kawal bersama-sama proses penyelesaian hukumnya. Menurut aku sih di situ, karena undang-undang udah ada, hukuman udah ada, tinggal menurut aku implementasinya dan penegakan hukum, penyelesaian konfliknya itu dibuat jangan sekompleks itu. So in the long run ya, if something like that comes up again or in resolving the current issue, kita bisa kawal bersama-sama dan kita tahu flow-nya itu jelas melalui mana sih ini penegakan hukumnya, apa sih sebenarnya yang terjadi. Informasi ke masyarakat juga harus dibuka secara transparan. Karena kalau masyarakat nggak tahu, bakal banyak hoax yang beredar. Ya kan, akhirnya ada yang bilang ini terjadi tindak kriminal dari masyarakat hutan. Terus ada juga yang bilang, oh bukan, ini company-nya yang salah, mereka melakukan illegal logging. Ada yang bilang A, B, C, D, E, karena nggak ada transparency of what the problem actually is, gitu. Kalau emang udah ada transparency, udah jelas flow penegakan hukumnya kemana, aku yakin ini akan lebih mudah untuk diselesaikan. Amin. Amin. Kalau sambil baca-baca komentar yang ada di sini, kayaknya itu semuanya tuh pada amazed gitu sama cara kamu ngomong, menyampaikan sesuatu. Itu banyak banget yang amazed gitu. Mereka curigation nih ya, kalau skripsi kamu itu kayaknya
1233 lembar. Apanya? Oh, Nggak, skripsi. Aku curiga kamu bikin skripsi itu sampai 5.000 lembar bisa jadi ya, karena Kebanyakan ngomong gitu ya. Mohon maaf. Gimana gitu. but that's good ya, that's good ya. That's Oke. good. Tapi kamu punya hater nggak sih? Ada aja. Kok Mungkin ada sih? kalau PCW, tadi di komen PCW ada kok yang komen-komen, di komen aku juga ada banyak kok yang komen-komen, cuma Cuekin oh ya. ya deal about it. Mereka iri karena kita pintar, Peres. Oke. Mungkin katanya mereka lebih pintar, tapi ya udah. Kasih aku Oke. masukan dong kalau memang aku ada yang kurang, kalau memang menurut kalian aku masih banyak yang harus diasah lagi. Aku sangat terbuka kalau ada teman-teman yang mau kayak, ayo harus nih belajar catwalk kamu kurang gini, coba di sini gitu. Aku sangat terbuka, but sometimes there are just fake accounts maybe that likes to just be completely toxic and negative, and there's really nothing we can do about that. Betul. Oke, next question Ayusa ya. Ini kan kamu dulu kuliah di sarjana kedokteran ya, betul ya? Betul. Okay. And the question is, as someone with a medical background, what is your opinion on the increase in the numbers of the anti-vaccine in our country? Is there an increase in number of anti-vaccines in Indonesia? That is something that aku harus research ya. Apakah memang, karena setahu aku kalau untuk vaksin dari pemerintah it's accessible dan memang sudah ada penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya vaksin ini. Kalau ada yang oknum-oknum yang bilang bahwa mereka anti vaksin, honestly, I have no words, because gimana ya, something that is scientifically proven, pemerintah nggak mungkin nyuruh masyarakat nyuntik vaksin yang belum terbukti secara ilmiah, belum ada jurnal yang mendukung bahwa memang vaksin tersebut proven to be ya efektif. Dan kalau kita nggak percaya, coba aja ditelaah sumber-sumber jurnalnya kalau memang kita nggak percaya akan efekasi dari vaksin itu. Karena ya sepengetahuan aku, vaksin-vaksin itu memang berguna. Ya, thank God, up until this point, I'm in good condition and I know I owe a part of that because my mom dari aku kecil sangat rajin dan sangat on time untuk memberikan aku vaksin. And for me, please, before you decide to do anything to your child, as anak kecil yang mereka belum punya otak untuk bisa mengambil keputusan untuk diri mereka sendiri, coba ambil keputusan yang memang udah terbukti aja deh bener. Jangan coba-coba, because it's the health of your own children. Gitu loh menurut aku. Kalau memang anaknya itu udah gede, mereka udah umurnya 17 tahun lebih, mereka udah consent, mereka udah pintar, memang udah legal age, they want to do whatever they want to their body in terms of their health, then by all means. But you're talking about the body of an innocent baby that you bring into the world, you have the responsibility to take care of the baby. Just vaccinate it gitu loh. It's accessible, it's given by the government juga. Oke, nah mungkin satu pertanyaan lagi boleh ya? Ya semoga ininya dia nggak mati Pak. Semoga nggak mati tiba-tiba ya. mati Pak, ngeri Pak. Pertanyaannya ini yang lagi happening sekarang nih Ayusa, permainan Among Us. Kamu tahu kan permainan Among Us? Enggak. Oh, ya. Kamu nggak tahu ya? Nanti kamu bisa ini. Nah, tapi ini ada hubungannya. Jadi di permainan Among Us ini ada sosok yang namanya impostor. Oh, oke. Ya. So, what do you think about people with imposter syndrome? Imposter tuh maksudnya Gimana tuh sindrom? Jadi imposter syndrome. Jadi clarify lagi ya, biar aku nggak salah tangkap. Jadi tuh kayak orang yang insecure gitu, sukanya kalau umpamanya dia kayak nggak menang atau apa gitu, dia suka bingung atau gimana. Karena mungkin dia selama ini terbiasa menang atau kayak gimana kayak gitu loh. Impostor. Nah, jadi mereka itu nih kita ini apa namanya? nggak main nih Kak. Jadi kayak aku kalau nggak main ya, aku kan nggak main. Biar jelas ya kan. Ini berdasarkan Wikipedia ya. Imposter, penyemu, sindrom penyemu. Ini adalah
fenomena orang-orang yang menemukan bahwa mereka adalah Ya, ini biasanya gejala yang dialami oleh si cerdas yang merasa tidak pernah cukup. Kayak gitu. Hmm. Nah, Lalu, nih baca nih. Ting ting ting. Oh, nggak jadi yang ini ya. lah. Yang ini aja deh. Sindrom penyemu. Oke. Sindrom penyemu, impostor. Dikenal juga sebagai fenomena penyemu. Sindrom penipuan atau pengalaman penyemu adalah sebuah konsep yang menjelaskan keadaan individu yang ditandai oleh ketidakmampuan untuk menginternalisasi pencapaian atau prestasi mereka dan terus-menerus merasa takut dianggap sebagai penipu. takut dianggap sebagai penipu. Jadi kalaupun dia menang itu dia menganggap kayak aku tuh menang mungkin kayak secara cuman kebetulan atau apa kayak begitu. Kalau aku sih nggak familiar ya with that syndrome ya, itu imposter ya. Jadi Imposter. mereka pengen menang terus apa gimana? Kayak ini kayaknya ini waktunya udah mau ini deh, mau di save dulu terus kita lanjut ya. Kita cek dulu, nanti akan dijawab by ini ya. Setelah yang satu ini. Iya boleh nggak? Aku jadi insecure kayak semua orang kayak. Iya benar. Bentar. Ini Kita mati nggak ini sih? dulu. Iya, kita ini dulu. Kita lanjut dulu. Kita